Masih di Breaking News Kompas TV dan terkait Parade Senja yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kita akan ulas hal ini bersama analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam Mas Radi. Oke, menarik sekali ketika kita melihat jajaran kepala daerah yang ada di Retret dan Wakil Kepala Daerah. Dan lagi banyak tokoh yang juga diundang, ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak SBY, ada Presiden ke-7 Pak Jokowi begitu ya. Ada juga Ketua DPR Puan Maharani. Kalau kita mengaitkan aktivitas retret yang berlangsung kurang lebih 1 pekan ini, dan hari ini ada Parade Senja diikuti oleh defile, ada atraksi berbagai atraksi militer yang ditunjukkan oleh taruna-taruni Akademi Militer. Analisis Anda dari kacamata atau perspektif politik, pengaruhnya terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah bagaimana, Mas Kunto? Iya, kalau kita lihat ya Mas ya, defile militer itu biasanya dilakukan untuk show of force, ya kan? Mempertunjukkan kekuatan militer kita gitu kan, dan itu biasa dilakukan oleh negara-negara lain juga gitu kan, walaupun kalau negara-negara yang lebih terbelakang biasanya lebih sering bikin defile gitu kan. Seperti Korea Utara contohnya. Itu lebih sering. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan besar ya, kenapa defile ini kemudian dilakukan di depan para kepala daerah, kepala daerah yang terpilih itu. Apakah ini semacam show of force kepada mereka, jangan macam-macam gitu kan. Atau mungkin ya sisi positifnya adalah kita punya kekuatan militer yang kuat loh. Jadi daerah-daerah yang ada di terluar, terdepan dan 3T itu jangan takut, kita akan selalu backup. Mungkin pesannya itu ya dari defile militer ini. Tapi kalau dilihat kemudian apakah ini, ya mungkin satu lagi Mas, tadi saya juga diskusi sama istri saya, terus kemudian pertanyaan besarnya kan, ini kan sebenarnya efek nasionalismenya, kalaupun ingin menumbuhkan nasionalisme, menumbuhkan kebanggaan, itu nggak lama efeknya. Gitu paling 1, 2, 3 hari atau seminggu lah paling lama. Lalu setelah itu mereka kembali ke mode normal lagi kan, gitu kepala-kepala daerah ini kan, gitu. Kecuali secara rutin dilakukan seperti ya tentara-tentara atau polisi yang memang selalu melakukan ini kan gitu. Pertanyaannya kan, ya ini kan akhirnya jadi seremonial belaka, akhirnya efeknya ke kepala daerah juga nggak selama itu. Mungkin Mas Radi ingat zaman zaman banyak motivator itu kan, seakan-akan kalau ada motivator kemudian kita berubah, nggak juga kan, nyatanya kita segera kembali ke mode normal lagi. Nah ini menurut saya yang juga agak tidak efisien ya kalau dilihat dari sisi anggarannya yang pasti juga besar untuk acara seperti ini. Ya, agak tidak efisien, efek nasionalisme yang tidak akan berlangsung lama sepertinya menurut analisis Anda, tapi ada pesan-pesan di balik itu untuk mendisiplinkan para kepala daerah dan juga untuk ada pesan bahwa perangkat militer ini juga bisa membackup masing-masing kepala daerah jika ada masalah di daerahnya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Tapi hari-hari ini sepertinya tidak, agak sulit untuk memisahkan masalah ataupun momen retret kepala daerah ini dengan kehadiran Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan. Kita tahu awal retret para kepala daerah menunda, bahasanya menunda untuk datang ke retret. Nah, bagaimana Anda juga mengamati hal ini dan apa dampaknya bagi para kepala daerah dari PDI Perjuangan? Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Ya, sebelum jeda tadi saya bertanya atau melebarkan pertanyaan kepada analis politik kita dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adi Wibowo. Mas Kunto, kalau tadi kita lihat kehadiran Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan, rasanya agak sulit untuk tidak mengaitkan dengan peristiwa hari-hari ini, di mana saat awal retret para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sempat menunda kehadiran retret, tapi akhirnya semua bergabung diakhiri oleh kedatangan kepala daerah dari DKI Jakarta, Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang juga kader PDI Perjuangan. Apa dampaknya bagi para kepala daerah yang menghadiri retret ini dari PDI Perjuangan dan momen kehadiran Puan Maharani? Analisis Anda bagaimana? Ya Mas, kalau menurut saya memang sudah ada dinamika yang agak panjang ya dari sepekan yang lalu gitu kan.
Apalagi kan kita tahu bahwa momentum penundaan atau perintah penundaan kepala daerah PDI Perjuangan untuk ikut retret ini kan diawali atau dipicu oleh penangkapan Pak Hasto ya, Sekjen PDI Perjuangan waktu itu oleh KPK. Nah, PDI kemudian merespon dengan menunda, memerintahkan menunda kepala-kepala daerahnya untuk ikut retret. Tapi kan kemudian ada dinamika yang berkembang. Tampaknya Mas Pramono Anung ini sebagai penengah atau lobby ke Bu Meganya cukup berhasil gitu kan. Mas Pram berhasil kemudian membujuk Bu Mega karena ini bukan masalah bukan masalah sentimen dengan Jokowi atau bukan hanya masalah antagonisme politik, tapi kemudian ini masalah yang lebih mengaitkan dengan kepentingan banyak hal gitu. Nah, menurut saya Mas Pram cukup berhasil untuk itu, dan kemarin kan Bu Mega juga sudah memberikan surat perintah yang baru bahwa kepala-kepala daerah yang belum mengikuti retret dari PDIP ya itu bisa mengikuti gelombang 2 katanya, diwajibkan untuk mengikuti gelombang 2. Jadi masalah penundaan ini tampaknya sudah selesai Mas, dramanya. Tapi kan banyak hal di belakang yang kita nggak tahu ya, kok drama ini sedemikian dinamis dan cepat gitu kan. Saya yakin tidak hanya soal Mas Pram di situ, tapi ada banyak aktor lain dan cerita lain yang juga terlibat, tapi saya belum tahu sebenarnya bagaimana. Dan selanjutnya momen kehadiran Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini juga sepertinya menarik. Dalam sepekan terakhir kebersamaan Prabowo bersama Presiden ke-7, Presiden ke-6 dan ke-7 ini bukan yang pertama kalinya, termasuk di retret parade senja retret kepala daerah kali ini. Saya akan tanyakan makna kehadiran keduanya setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Kalau tadi kita membahas kehadiran Puan Maharani di retret kepala daerah di parade senja retret kepala daerah di Magelang, saya juga akan membahas kali ini kehadiran Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sepertinya Mas Kunto hari-hari ini juga hubungannya tidak terlalu bagus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan kader-kader PDI lainnya, Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Anda melihat kehadiran keduanya? Maknanya seperti apa? Ya, saya melihatnya begini Mas, ada banyak yang ingin ditampilkan oleh Pak Prabowo dalam penutupan retret ini sampai melewati waktu maghrib kan itu, nggak ada yang maghriban itu, mungkin dijamak semua itu yang di sana. Tapi kan menurut saya begini, ada kritik bahwa Pak Prabowo jangan terlalu berdua-duaan terus sama Pak Jokowi gitu kan, karena itu kan kelihatan ketergantungannya atau kemudian dicurigai bahwa memang Pak Prabowo ini jadi bayang-bayangnya Pak Jokowi ini membayangi Pak Prabowo terus gitu kan. Makanya sejak kemarin kan dan antara kemarin Pak SBY juga ikut. Lalu hari ini Pak SBY juga ikut. Jadi seakan-akan untuk mengimbangi suara kritik bahwa Pak Prabowo sangat terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Jadi setelah ini mungkin Pak Prabowo bisa bilang, enggak kok saya ada Pak SBY juga kan gitu. Bu Mega juga saya undang tapi nggak bisa hadir kan, mungkin alasannya akan seperti itu Mas. Mungkin ini yang ingin ditampilkan oleh Pak Prabowo untuk meredam dan membuat situasi politiknya supaya lebih nyaman, lebih enak, tidak terlalu panas gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih analisis politiknya Mas Kunto Adiwibowo, analis politik dari Universitas Padjadjaran. Kita akan jumpa lain waktu untuk membahas dinamika politik yang sepertinya masih hangat hari-hari ke depan Mas. Terima kasih Mas, sampai jumpa lagi.